kita akan melanjutkan pembahasan modul dinamika kependudukan. Sekarang berarti yang part kedua. Pada segmen kali ini kita akan membahas tentang kualitas penduduk. Jika sebelumnya kita membahas tentang kuantitas, jumlah, pertambahan, pengurangan, sekarang kita akan membahas tentang kualitas penduduk yang kita lihat dalam konsep HDI atau Human Development Index atau bahasa Indonesianya Indeks Pembangunan Manusia. Nah, Indeks Pembangunan Manusia ini adalah suatu pengukuran atau perbandingan mengenai pembangunan manusia dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Kualitas penduduk pertama kali dicetuskan oleh United Nations Development Program atau UNDP pada tahun 1990. Kualitas penduduk sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu negara. Hal ini berkaitan dengan kemampuan penduduk dalam mengolah sumber daya alam atau sumber daya manusianya demi kepentingan dan kesejahteraan bersama. Jadi intinya adalah kualitas penduduk itu dilihat dari 3 faktor. Ada faktor kesehatan, pendapatan, dan juga pendidikan. Ini bisa dilihat highlightnya di situ ada highlight dimension, ada health, education, sama gross national income. Oke, kita breakdown satu-satu. Kita mana dulu nih? Kanan kiri ya? Tengah dulu deh. Pendapatan per kapita. Nah, indikator indeks pembangunan manusia ini yang pertama kita lihat dari segi pendapatan per kapita atau rata-rata pendapatan penduduk suatu negara yang dihitung per satuan tahun. Jadi dihitung nih dalam satu tahun ini, misalnya tahun 2020, jika diakumulasikan seluruh pendapatan warga negara Indonesia itu berapa rupiah ditotalkan. Kemudian dibagi dengan jumlah penduduk yang ada. Nah, disitulah kemudian kita bisa menyimpulkan pendapatan per kapita suatu negara. Terus itu yang pertama. Yang kedua ada kualitas kesehatan masyarakat. Nah, kesehatan ini indikatornya apa? Yang dilihat adalah angka harapan hidup penduduk. Dan yang kedua adalah angka bayi lahir mati. Kenapa yang dilihat itu? Karena dilihat nih, misal nih ya, dengarkan baik-baik. Oke, konsentrasi. Angka harapan hidup penduduk, misal katakan angka harapan hidup Indonesia itu rata-rata 71,5 tahun untuk tahun 2020. Yang artinya setiap penduduk Indonesia pada tahun 2020 dimungkinkan untuk hidup sampai 71,5 tahun. Itu yang dikatakan sebagai angka harapan hidup. Dan kemudian dilihat lagi dari angka bayi lahir mati. Nah, dua ini diharapkan mampu merepresentasikan tingkat kesehatan masyarakat tentang bagaimana masyarakat itu mampu hidup di batas usia tertentu yang ditunjang dengan pemenuhan kebutuhan gizi dan sarana prasarana kesehatan seperti itu. Dua itu dari kesehatan, dan kemudian yang ketiga ada tingkat pendidikan masyarakat. Ini dilihat tidak sekedar dari angka melek huruf, tapi dilihat dan diukur berdasarkan rata-rata lama masa belajar orang yang berusia kurang dari 25 tahun. Jadi rata-rata nih orang Indonesia di bawah 25 tahun mampu mengenyam pendidikan sampai jenjang apa gitu. Nah, ini di tingkat pendidikan. Dan juga tentang kemungkinan lama belajar seorang anak di suatu negara. Untuk melihat datanya ini bisa dilihat indeks pembangunan manusia Indonesia di tahun 2020 tuh. Ada angkanya meskipun nggak kelihatan di atas. Nah, bisa dilihat untuk angka harapan hidup ada 71,5 tahun. Kemudian pendidikan rata-rata orang Indonesia itu mengenyam pendidikan selama 12,9 tahun. 12 tahun berarti pendidikan wajib ya itu sampai SMA gitu. Rata-rata orang Indonesia berarti tamatan SMA. Terus lagi ada income atau composition of resources. Ada 11,256. Sorry. Oh, ini berarti dolar ya, ini kayaknya 11.000 dolar gitu. Nanti dikoreksi aja ya, takut saya salah baca data. Nah, kemudian yang lain-lainnya bisa dilihat juga ada data-datanya. Seperti itu untuk
kualitas penduduk Indonesia. Ini sebagai contoh dari kualitas penduduk yang tadi kita bahas. Terus, nah dampak dari kualitas ini nanti kita akan mengenal konsep baru yang sepertinya untuk beberapa teman-teman mungkin udah tahu nih ya tentang bonus atau bencana demografi. Kita cari tahu lebih dalam, apa itu bonus demografi. Badan Pusat Statistik atau BPS telah memperkirakan bahwasannya Indonesia akan menikmati era bonus demografi pada tahun 2020 sampai dengan 2035. Pada masa tersebut, jumlah penduduk usia produktif diproyeksi berada pada grafik tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Era bonus demografi itu juga ditandai dengan dominasi jumlah penduduk usia produktif yang berusia 15 sampai dengan 64 tahun di atas jumlah penduduk yang tidak produktif atau penduduk yang berusia 0 sampai 14 tahun dan di atas 65 tahun. Jadi orang-orang yang berusia produktifnya, orang-orang di masa kerjanya itu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk, anak-anak dan juga lansia. Keuntungan dari bonus demografi ini lebih pada jika suatu negara memiliki jumlah penduduk produktif lebih banyak, artinya akan mendatangkan banyak simpanan di bank karena kan gaji kemudian ada sisa kemudian diinvestasikan di bank atau mungkin ditabung di bank. Nah, uang yang terkumpul di bank tersebut bisa dijadikan modal sebagai pinjaman negara untuk pembangunan gitu. Jadi kan savingnya lebih banyak, modalnya lebih gede nih buat pembangunan gitu. Terlebih lagi dengan banyaknya jumlah angka tenaga produktif dibandingkan dengan lansia dan juga anak-anak, itu mengurangi beban negara untuk menyantuni lansia dan juga anak-anak. Jadi savingnya lebih banyak, pengeluarannya lebih sedikit untuk lansia dan juga anak-anak. Itu dikatakan bonus demografi. Nah, bonus demografi ini atau peningkatan jumlah usia produktif ini akan jadi bonus dengan catatan. Ada syaratnya gitu ya, syarat dan ketentuan berlaku. Yang pertama harus ditunjang dengan pendidikan yang baik dan berkualitas, tambah pelatihan dan juga penyediaan lapangan kerja gitu. Jadi tanpa ketiga itu, harapan bonus demografi ini akan menjadi ancaman atau bahkan menjadi bencana demografi. Bencana demografi sendiri nanti bisa berdampak pada kekurangan ketersediaan pangan, kekurangan lahan dan sumber daya alam lainnya. Itu di part kedua ini. Nah, kemudian kita akan lanjutkan di part ketiga. Jadi, pantengin terus. Hope you guys learned something from this video and see ya!